Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita boleh bersyukur dan bersukacita malam hari ini kita kembali boleh menikmati kasih sayang Tuhan dalam ibadah keluarga. Sebelum kita membaca firman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, ketika kasih-Mu selalu menyertai dan hadir dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan setiap perkara dari pagi hingga malam hari ini, dan dengan kasih sayang Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bagi kami sehingga kami juga boleh kembali hadir untuk mengisi hati dan kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan supaya kami tetap diberkati dan dikuatkan untuk melanjutkan karya Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu bimbinglah kami, dengan hikmat-Mu mampukan kami Tuhan untuk kami mengerti dan memahami tentang kebenaran firman-Mu melalui untuk kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Firman Tuhan. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan surat Rasul Paulus kepada keluarga, saudara, atau jemaat, 1 Petrus dalam firman Tuhan kita di pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Jadi karena Kristus telah menderita badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Jadi Bapak Ibu,
pikiran yang ada dalam Kristus, berarti pikiran itu sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi kita ingat ketika Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, berarti kita adalah gambaran Allah. Ketika kita menjadi gambaran Allah, berarti seluruh totalitas kehidupan kita ada seperti Allah, begitu. Allah luar biasa, menciptakan dan memberikan kesempatan kita serupa, meskipun tidak sama. Kita serupa dan segambar dengan wujud dan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi mari kita bersama-sama melihat. Ketika wujud Allah dan ketika kasih Allah menjadi bagian dalam kehidupan dan persekutuan kita, apakah juga seluruh totalitas kita, bahkan pikiran kita juga sama dengan pikiran Allah? Nah, mari kita buktikan itu dalam pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita mungkin ingat ya tren yang terjadi di 2007, 2008, KKR-KKR yang ada, itu sungguh luar biasa. Saya juga ketika mengenal Yesus dengan KKR, dan KKR itu kita punya idola, begitu. Saya juga mengidolakan waktu itu Stephen Tong. Saya idolakan dia. Ketika saya mengidolakan dia, saya selalu rindu untuk mendengar apa yang dia sampaikan ketika saya mengidolakan dia, tapi saya tidak seperti apa yang dia lakukan. Artinya bahwa saya tidak mengikuti secara total apa yang ada di dalam diri Stephen Tong. Yang saya banggakan itu bagaimana ketika dia bercerita tentang firman Tuhan, dan ketika dia bisa memberi pelepas dahaga, artinya bahwa bisa mengobati rasa haus kita tentang kebenaran firman Tuhan. Tapi ada juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, para hamba Tuhan yang memiliki talenta melalui khotbah, melalui ibadah. Dia bisa seperti pelawak, begitu. Bisa ada yang cumanya tertawa, ada juga yang ada begitu banyak hal. Ketika kita mengidolakan, pasti kita juga menginginkan sesuatu bisa melengkapi dan menyempurnakan dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita mengidolakan setiap hamba Tuhan atau setiap orang atau siapapun yang ada dalam kehidupan kita, apakah kita mau benar-benar, kalau kita benar-benar melihat sesuatu hal yang baik dari apa yang kita idolakan, kenapa tidak kita lakukan? Nah, ini yang ada dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam ayatnya yang pertama. Jika karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pemikiran demikian. Pikiran mengidolakan orang yang terbaik menjadi topangan dan kekuatan bagi kita supaya kita juga bisa melakukan seperti apa yang orang itu lakukan. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita hanya datang ke KKR atau kita jajan keluar dari gereja kita hanya melihat untuk memuaskan atau menonton adegan dari khotbah pendeta yang lucu, atau kita hanya menonton memuaskan rasa lapar kita dengan firman Tuhan, lalu setelah itu kita lupa dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa, susah ketika kita mengidolakan. Susah artinya bahwa pertumbuhan rohani kita tidak akan bisa bertumbuh. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa saya kenapa jajan di luar, Bu Pendeta? Ya karena di sana ada Roh Kudus, di sini nggak ada Roh Kudus, begitu. Ketika di sana saya bisa melakukan sesuatu yang terbaik, di sini nggak bisa. Ya, kalau itu pun Bapak Ibu mau lakukan, lakukan. Ketika di sana Bapak Ibu boleh bertumbuh, dan ketika Bapak Ibu di sana ada kesempatan, dan ketika Bapak Ibu di sana ada hal yang bisa Bapak Ibu lakukan dan kerjakan, dan di sini tidak dapat, secara administrasi, secara apapun boleh saja untuk Bapak Ibu itu lakukan. Nah, mari kita mau melihat apa yang mau dikatakan Paulus. Apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa ketika Kristus menderita secara badani, maka istilah pikiran kita seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Nah, mari kita juga melihat, tetapi kita bersama-sama apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita untuk pertumbuhan rohani. Apakah seperti firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-15? Mari Bapak Ibu kita lihat.
Kita lihat dalam kitab Ibrani, pasalnya yang ke-15, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Kitab Ibrani pasalnya yang kelima, ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, dan yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah ini yang tadi saya mau katakan. Ketika kita KKR, ya kita hanya supaya terpuaskan jiwa kita. Supaya ya mau dianggap orang bahwa kita rajin, tetapi kita hanya mau diberi sesuatu yang enak. Kita mau diberi sesuatu yang yang aman, yang mulus, yang berjalan begitu saja. Tapi kita tidak pernah berpikir seperti apa yang saat pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Tuhan menderita secara badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran demikian. Nah, mari kita juga melihat kita sebagai orang Kristen, ya bersifat manja ini yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Manja, kita berdoa kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan menyelesaikan masalah kita. Kita manja kepada Tuhan supaya ketika kita dalam pergumulan Tuhan membantu dan menyelesaikannya. Kita manja kepada Tuhan ketika kita dihadapkan dengan pergumulan. Tuhan jangan hadapkan itu. Luar biasa kemanjaan kita kepada Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan juga Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasalnya yang kedua. Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Filipi pasalnya yang pertama, ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini yang harus kita lihat bagaimana bahwa ketika Tuhan mengaruniakan ke dalam setiap kehidupan kita, bukan saja karunia mengenal Kristus, karunia tentang kuasa-kuasa Kristus, karunia tentang apapun dalam setiap kehidupan kita, tapi bagaimana karunia menderita. Yesus sudah menderita secara badani. Dia menderita. Bagaimana tidak menderita secara badani ya Bapak Ibu? Di dalam kandungan dia sudah menderita. Ya toh, dilahirkan, dia menderita. Setelah dia bertumbuh menjadi dewasa, dia juga menderita. Masuk ke Yerusalem, menderita. Persiapan ke Golgota, menderita. Luar biasa penderitaannya. Setelah mati, menderita. Tidak punya tempat untuk membaringkan tubuhnya yang sudah mati. Penderitaannya sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Tuhan juga mempersiapkan dalam kehidupan kita. Tuhan mengaruniakan kepada kita bukan saja untuk percaya, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Nah ini yang manja tadi tuh Bapak Ibu. Kita tidak siap untuk menderita. Kita tidak siap diperhadapkan dengan pergumulan. Kita tidak siap diperhadapkan dengan tantangan. Kita tidak siap diperhadapkan dengan situasi dan kondisi hidup kita yang membentuk kita menjadi sebuah bejana yang indah dipandang orang. Bukan hanya keindahannya, tetapi nilai. Nilai yang bisa dilihat orang bagaimana keindahan dari bejana itu. Ya kan? Atau kita mau katakan pujian bejana itu ya kepada Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Nah, kita mau dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, seturut kehendak Tuhan, tapi kita tidak mau melanjutkan itu dalam kehidupan kita. Tuhan membentuk kita bukan memberikan susu. Kita diperhadapkan dengan setiap pergumulan dan tantangan dan penderitaan. Dan Tuhan katakan itu Bapak Ibu, karunia untuk menderita.
Jadi bukan hanya karunia untuk percaya kepada Kristus, karunia memperoleh keselamatan, tapi juga karunia menderita. Nah, karunia menderita ini kita sebagai orang Kristen yang juga kita tidak lanjutkan itu dalam setiap kehidupan kita. Ya kan? Jadi, kita sebagai orang Kristen, kita tidak bisa dipisahkan yang namanya salib. Nah, salib itu adalah jalan penderitaan. Saya ingat sekali Bapak Ibu, salib itu adalah, kata papa saya itu, Via Dolorosa. Jalan yang penuh dengan liku-liku, jalan yang penuh dengan tantangan, jalan yang penuh dengan luar biasa. Sampai-sampai mungkin kita akan meninggalkan Tuhan karena pergumulan dan penderitaan itu. Tapi kita mau melihat di sini bagaimana bahwa kesiapan hati kita untuk memikul salib itu. Yesus siap. Kesiapannya luar biasa Bapak Ibu. Dalam kandungan dia sudah dibentuk dan kesiapannya. Semua orang tidak menginginkan apa yang Yesus lakukan. Dia siap menghadapi itu. Nah, kesiapan hati kita ini juga yang harus kita persiapkan ketika kita diizinkan oleh Tuhan hadir, diizinkan oleh Tuhan hidup, diizinkan oleh Tuhan Yesus bernafas, menikmati apa yang Ia berikan dan karuniakan di dunia ini. Kesiapan itulah yang harus kita perlihatkan dalam kehidupan dan persekutuan kita. Siap untuk menderita, siap melanjutkan pikiran-pikiran dan tantangan yang Tuhan Yesus sudah alami dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat. Dan ketika kesiapan-kesiapan Tuhan pemakai kita untuk menghadapi setiap tantangan itu, kita diperhadapkan dengan bukan hanya sesama saudara kita, tapi juga bersama dengan orang lain yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda budaya. Nah, bagaimana kita mau melihat itu? Atau kita mau katakan, Tuhan, jauhkanlah penderitaan dalam hidupku. Itu yang kadang-kala kita sering minta, kita doakan. Manja kita nggak beraturan kepada Tuhan. Maksudnya kita minta sama Tuhan, Bapak Ibu, untuk supaya Tuhan menjauhkan pergumulan, menjauhkan tantangan. Padahal Tuhan katakan itu adalah karunia. Ingat itu, Filipi 2:29, Bapak Ibu, karunia loh. Karunia untuk menderita, Bapak Ibu. Nambah kebanggaan kita sebagai orang Kristen itu. Jadi ingat, ketika saya sudah percaya kepada Yesus, Papa saya juga katakan, itulah Anon, sebagai orang Kristen, yang ada bukanlah kekayaan, bukanlah sukacita, tetapi penderitaan. Dan penderitaan inilah adalah hasil, dan penderitaan ini adalah sukacita kita yang sesungguhnya. Penderitaan yang membentuk kita untuk menjadi sempurna, dan penderitaan kita yang memang benar-benar. Sehingga di dalam firman Tuhan kita tadi, kebanggaan Petrus kepada jemaatnya, bahwa orang-orang di sana tidak menceburkan dirinya, atau istilahnya mereka tidak menyembah atau tidak tidak sekongkol begitu Bapak Ibu. Itu dalam pembacaan firman Tuhan. Dan itu satu hal yang luar biasa yang kita juga mau belajari itu. Kita mau melihat bahwa kondisi apapun dalam kehidupan kita, kita juga jangan larut. Atau orang-orang sering mengatakan ketika kita berada di kandang harimau, kita mengaum. Dan ketika kita berada di kandang kambing, kita mengembek. Artinya bahwa ini loh jati diri kita. Ini loh kita. Di situasi dan di kondisi apapun, kita tetap menjadi anak Allah. Ini Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau memperlihatkan bagi kita, dan Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana ketika kita menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya yang akan banyak hal yang kita hadapi. Dan ayat ini yang ketiga ini cukup sangat jelas. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ya kan? Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, dalam keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlalang. Tuhan bilang, stop. Berhentilah untuk tidak lagi menghadirkan diri kita menjadi bagian di dalamnya. Ingat Bapak Ibu, new normal bukan berarti normal seperti yang dulu.
yang bebas tanpa masker, yang bebas tanpa cuci tangan, yang bebas bersama-sama berkerumun. Tidak. New normal berarti semuanya hidup baru, persiapan untuk sesuatu hal yang terbaik. Nah ini juga Tuhan mau katakan tinggalkan kehidupan kita yang lama. Sudah terlalu banyak kita berikan waktu bagi orang-orang di sekitar kita. Mabuk-mabuk, minum, ya tadi merokok, segala macam. Tinggalkan itu sudah. Kembalikan apa yang Allah pikirkan dalam kehidupan kita. Kembalikan apa yang sudah Allah juga lakukan untuk setiap kehidupan kita. Sehingga kita bersama-sama dengan berpikir yang positif tentang Allah memberikan kuasa dalam kehidupan kita, ada dalam pergumulan, itu yang kita maknai. Tuhan membentuk kita dalam pergumulan, Tuhan menyiapkan beban kita melalui pergumulan, Tuhan mau supaya kita benar-benar mengalahkan itu. Karena ingat Bapak Ibu, jalan salib adalah jalan yang tidak akan pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Jalan salib adalah jalan yang harus kita lakukan, penyangkalan diri. Menyangkal, bukan menyangkal Tuhan loh Bapak Ibu. Menyangkal diri. Supaya kita tidak turut menjadi bagian atau tidak turut mengambil bagian seperti orang-orang di sekitar kehidupan kita. Ya pasti kita akan dibenci, pasti kita juga akan ditinggalkan, pasti kita juga tidak akan disukai oleh orang-orang di sekitar kita. Tapi mari kita pikirkan. Pikirkan ketika Tuhan Yesus memikirkan kehidupan kita, kita juga coba pikirkan apa yang Tuhan Yesus pikirkan dalam kehidupan kita. Supaya orang bilang sinkron. Supaya sesuai jalan pikiran Tuhan dengan jalan pikiran kehidupan kita. Jangan sampai apa yang Tuhan pikirkan dalam kehidupan kita, itu juga kita tidak pikirkan. Nah, berhentilah untuk tidak memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau katakan dalam setiap kehidupan kita adalah sesuatu hal sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, dan janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan bahwa kita selalu siap. Kita siap menderita. Bukan berarti bahwa Tuhan akan meninggalkan kita dalam penderitaan. Tuhan memberikan talenta kita menderita, dan dalam talenta penderitaan itu ada satu hal yang terbaik yang akan kita harapkan di kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan membentuk kita menjadi mutiara yang indah di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.